Apakah kamu merasa kosong meski hidupmu tampak sempurna dari luar? Apakah ada sebuah rasa tidak puas yang tak bisa dijelaskan meski segala sesuatu tampak berjalan dengan baik? Mungkin kamu sedang berada di persimpangan jalan, mencari makna yang lebih dalam hidupmu. Jika iya, video ini akan mengungkapkan perjalanan spiritual yang lebih dari sekadar rutinitas atau ritual yang kosong. Hari ini, kita akan membahas tentang spiritualitas sejati dan bagaimana ia bisa membawa kita lebih dekat kepada diri kita yang paling dalam dan kepada Sang Pencipta. Jika kamu siap, mari kita mulai. Selamat datang di channel Khodam Sejati, tempat di mana kita berbagi perjalanan spiritual yang mendalam, penuh makna, dan memberikan pencerahan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam video kali ini. Saya percaya setiap orang yang datang ke sini sedang dalam pencarian yang lebih dalam, dan saya harap video ini bisa memberikan sedikit cahaya di perjalanan spiritual. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengingatkan kamu untuk klik like jika kamu merasa video ini bermanfaat. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pertanyaanmu di kolom komentar di bawah, karena saya percaya setiap komentar akan membawa kita pada pemahaman yang lebih besar. Dan pastikan kamu sudah subscribe channel Khodam Sejati untuk mendapatkan lebih banyak konten seputar spiritualitas dan kebijaksanaan. Yuk, mari kita mulai. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita ingatkan diri kita dengan afirmasi yang sederhana. Saya adalah ciptaan yang penuh potensi, diciptakan untuk menemukan kedamaian sejati dalam diri saya dan di hadapan Tuhan. Afirmasi ini akan mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan, termasuk perjalanan spiritual, dimulai dari dalam diri kita sendiri. 1. Apa itu spiritualitas yang sejati? Spiritualitas adalah sebuah perjalanan yang melibatkan pencarian makna yang lebih dalam hidup. Namun, seringkali kita salah mengartikan spiritualitas sebagai serangkaian ritual atau sekadar kebiasaan berdoa yang dilakukan tanpa pemahaman yang benar. Banyak orang menjalani kehidupan spiritual hanya berdasarkan kewajiban tanpa benar-benar merasakan maknanya. Spiritualitas sejati bukan tentang menjalani ritual, hanya karena itu adalah hal yang diharapkan, atau karena itu adalah tradisi keluarga. Lebih dari itu, spiritualitas adalah perjalanan menuju inti keberadaanmu, sebuah pencarian untuk mengerti siapa dirimu sesungguhnya dan bagaimana hubunganmu dengan Sang Pencipta. Ini adalah perjalanan yang tidak mudah dan tidak selalu menyenangkan. Namun, itulah yang membuatnya begitu berharga. Spiritualitas adalah sebuah panggilan, bukan hanya sebuah kewajiban. Ia mengajakmu untuk melihat lebih dalam ke dalam diri, untuk merasakan kedekatan dengan Tuhan, dan untuk menggali makna yang lebih dalam dari setiap aspek kehidupan. 2. Menanggalkan topeng duniawi. Dalam perjalanan menuju spiritualitas yang sejati, langkah pertama yang harus diambil adalah menanggalkan topeng-topeng duniawi yang biasa kita kenakan. Topeng-topeng ini bisa berupa penampilan, status sosial, atau bahkan sikap kita yang bertujuan untuk menyenangkan orang lain. Seringkali kita merasa terpaksa untuk berpura-pura atau menjadi orang yang bukan diri kita, yang sebenarnya demi mendapatkan pengakuan atau diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Namun, spiritualitas sejati mengajarkan kita untuk menanggalkan semua topeng ini. Ia mengajak kita untuk menjadi diri kita yang autentik tanpa perlu takut untuk menunjukkan kelemahan atau ketidaksempurnaan kita. Ketika kamu berada di hadapan Tuhan, kamu tidak bisa membawa topeng-topeng itu. Tuhan tidak melihat penampilan luar atau apa yang telah kamu capai di dunia ini. Yang Dia lihat adalah hati dan niatmu. Menanggalkan topeng adalah langkah pertama untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk mengakui siapa kamu sebenarnya tanpa pretensi atau kedok apapun. 3. Kesendirian. Fase yang menantang dan memurnikan. Salah satu fase penting dalam perjalanan spiritual adalah kesendirian.
Kesendirian ini seringkali menjadi hal yang ditakuti oleh banyak orang. Dalam kesendirian, kita tidak lagi memiliki kebisingan dunia yang bisa menutupi suara hati kita. Kita tidak bisa lagi menyembunyikan diri di balik kegiatan atau hubungan dengan orang lain. Kita dihadapkan pada diri kita yang sejati, tanpa distraksi apapun. Namun, kesendirian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Sebaliknya, itu adalah fase yang diperlukan untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Dalam kesendirian, kita bisa merenung, bertanya, dan mulai merasakan kehadiran Tuhan dengan lebih jelas. Bayangkan sebuah meja perjamuan, hanya ada kamu dan Tuhan di sana. Tidak ada kekayaan atau kepemilikan duniawi yang bisa kamu bawa. Hanya ada jiwa yang tulus, siap untuk menerima segala yang Tuhan beri. Dalam momen ini, kamu akan menyadari bahwa segala yang kamu cari di luar selama ini sudah ada di dalam dirimu. Tuhan tidak jauh, Dia selalu ada dalam hati setiap hambanya yang ingin mendekat. 4. Ego. Musuh yang harus dikenali dan dihancurkan. Salah satu tantangan terbesar dalam perjalanan spiritual adalah menghadapi ego. Ego seringkali membuat kita merasa lebih penting dari yang lain, atau malah merendahkan diri kita sendiri dengan perasaan tidak cukup. Ego ini adalah sumber dari banyak masalah dalam hidup kita. Kesombongan, rasa iri, kebencian, atau bahkan rasa takut yang tak berdasar. Namun, dalam perjalanan spiritual, kita diajak untuk menghadapi dan menghancurkan ego ini. Ego tidak dapat dibawa dalam perjalanan menuju kedamaian dan pencerahan. Ego yang tidak terkendali adalah api yang membakar hati kita dan menghalangi kita untuk melihat kebenaran sejati tentang diri kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Dalam kesendirian, kita dihadapkan dengan ego kita. Kita harus mampu menerima kelemahan kita, kesalahan kita, dan ketidaksempurnaan kita. Itu bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan untuk mengenali dan merubah diri kita. Proses ini mungkin menyakitkan, tetapi ia adalah bagian penting dari pertumbuhan spiritual kita. Ketika ego terbakar, kita akan merasakan kebebasan yang sejati. Kita akan melihat dunia dan diri kita dengan cara yang berbeda, lebih sederhana dan lebih rendah hati. Kebenaran yang membebaskan. Setelah melalui proses perenungan dan pembakaran ego, kita mulai merasakan kebenaran yang membebaskan. Kebenaran ini bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau diajarkan, tetapi sesuatu yang kita temukan sendiri melalui pengalaman dan kesadaran. Kesendirian memaksa kita untuk melihat kebenaran sejati tentang diri kita. Tanpa kebisingan dunia, kita dapat melihat betapa kecilnya kita di tengah alam semesta yang luas ini. Kita menyadari bahwa hidup ini penuh dengan ilusi. Ilusi tentang kekayaan, status, dan pencapaian duniawi yang hanya bersifat sementara. Namun, setelah kita menyadari hal ini, kita merasa lebih ringan, lebih damai. Kebenaran ini bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang membebaskan kita dari belenggu ego dan kepalsuan dunia. Kita tahu bahwa di hadapan Tuhan kita adalah ciptaannya yang penuh kasih, tidak lebih dan tidak kurang dari makhluk lainnya. 6. Membangun hubungan tanpa basa-basi dengan Tuhan spiritualitas sejati adalah tentang membangun hubungan yang murni dengan Tuhan. Ini adalah hubungan yang tidak memerlukan basa-basi atau kepura-puraan. Hubungan ini dibangun di atas rasa cinta yang tulus, pengakuan atas keterbatasan diri, dan ketulusan dalam berdoa. Ketika kamu sampai di titik ini, kamu tidak lagi berdoa hanya karena itu adalah kewajiban, tetapi karena kamu ingin terhubung dengan Tuhan. Kamu tidak lagi berdoa untuk meminta sesuatu, tetapi untuk merasakan kasih-Nya yang tak terhingga. Air mata yang kamu tumpahkan dalam doa bukan lagi tanda kelemahan, tetapi tanda kebijaksanaan. Kamu mulai merasakan kedamaian yang datang dari dalam dirimu, kedamaian yang hanya bisa ditemukan
saat kamu benar-benar menerima diri sendiri dan Tuhan. Perjalanan spiritual adalah perjalanan yang tidak mudah, tetapi sangat berharga. Dalam perjalanan ini, kita belajar untuk melepaskan diri dari ego, untuk mengenali kebenaran tentang diri kita, dan untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Ketika kita menjalani hidup dengan hati yang tulus dan rendah hati, kita akan menemukan kedamaian sejati, kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jika video ini bermanfaat bagi perjalanan spiritualmu, jangan lupa untuk like, berbagi kepada teman-teman yang membutuhkan, dan tinggalkan komentar tentang pengalaman atau pemikiranmu di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Kodam Sejati agar kita bisa terus berbagi pencerahan dan kebijaksanaan bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingatlah selalu, Tuhan ada bersama kita.